Sekelas jumlahnya berapa sekelas? Sekelas sebenarnya ada 10, Pak. 10. Oh, ini yang join baru 8 ya. Baik-baik, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang nggak masuk berarti ada. Oh iya, ini tinggal satu orang ya yang belum gabung ya. Ya, siapa yang ini belum gabung ini? Yang nggak masuk siapa ini? Sudah 10, Pak. Oh ya, pas 10 ya. Mbak Ivena yang terakhir ya. Dari mana Mbak Ivena? Ya, mungkin masih gangguan sinyal. Itu Mbak Widya lagi di mana, Mbak Widya? Ya, gangguan sinyal juga. Ini jumlahnya 10 sama Bapak, Pak. Oh iya, berarti kurang satu ya? Ya, kurang 1. Ya, siapa yang nggak masuk ini kurang satu ini? Tahu, Pak. Andika, Bapak Andika. Oh, Andika. Muhammad Afif Fadila, Pak. Andika, Fadilau. Banyak ya yang belum masuk ternyata. Keterangannya apa? Tahu nggak? Iya, Pak. Banyak yang belum masuk, Pak. Ya, keterangannya tahu nggak? Temannya nggak masuk. Mungkin Alfa semua, Pak, kayaknya, Pak. Gangguan sinyal, Pak. Gangguan gangguan sinyal. Oh, gangguan. Kalau nggak punya paketan, Pak. Iya, iya. Tadi ada yang Sunmori, Bapak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini nggak dapat bantuan dari sekolah ya? Kuota gitu mungkin atau HP? Enggak, Pak. Beli sendiri. Apa? Kalau nggak ada hotspot, bisa ke rumahnya Bapak ya. Siap, Bapak, siap. Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Siapa? Erwin, Bapak. Bapak. Siapa? Siapa ketua kelasnya? Mungkin saya saja, Bapak, yang memimpin berdoanya. Oke, baik. Silakan Mas Tegar. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih dari ketua kelas kita Mas Tegar. Sebelumnya ada yang tadi malam belajar semua apa enggak ini? Untuk hari ini Waduh, Pak. Kalau belajar ya ini, Pak. Kalau ulangan aja, Pak, saya, Pak. Iya, apa sip. Yang lain udah pernah Aku belajar terus, Pak, tiap hari, Pak. Oh iya, baik. Siapa tadi? Mas Erwin. Siapa? Mas? Saya emang nggak belajar. Oh iya, terus ya Mas Rora nggak belajar. Itu yang rajin tadi siapa namanya? Saya belajar, Bapak. Iya, Mas Tegar. Maksudnya Ya. aku belajar terus, Pak, tiap hari, Pak. Nama aku Erwin Stewart, Pak. Erwin Stewart. Oh iya. Belajar apa, Mas? Belajar segala hal, Pak. Jos. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada siang hari kali ini. Sebelumnya Bapak mau izin share screen dulu ya. Ya, laptopnya Bapak agak lemot.
Belum terlihat ya? Belum. Nah, sudah terlihat atau belum? Sudah? Sudah kelihatan, Pak. Oke, baik. Sudah Pak, sudah. Ya, siang kali ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Buat adik-adik tadi yang udah belajar mungkin bisa menyebutkan apa itu mobilitas sosial. Ayo, ada yang tahu mobilitas sosial? Mau menyebut jawab Pak. Ya, silakan Mas Erwin ya. Ya Pak. Ya, silakan. Jadi mobilitas itu literally like ya. Perpindahan gitu, perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya Pak. Cukup. Baik, tepat sekali jawaban dari Mas Erwin apa Sinegar, Mas Erwin, bahwa mobilitas sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial. Mobilitas juga bisa berarti suatu gerakan atau perpindahan yang menimbulkan perubahan sementara sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ada kalanya perubahan tersebut menjadi baik dan ada kalanya perubahan tersebut menjadi buruk, seperti itu. Dan mobilitas sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perubahan kelas sosial, itu baik ke atas maupun ke bawah. Yang kedua, dialami oleh manusia sebagai individu atau kelompok. Dan yang ketiga, terjadi dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh individu atau kelompok. Oke, selanjutnya ya, dapat kita lihat dalam tabel bahwa bentuk-bentuk mobilitas sosial juga dibagi menjadi 3, yaitu mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial antar generasi. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian dari mobilitas sosial vertikal? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Oh ya, mungkin yang lain juga sama tidak tahu. Oke, baik, Bapak jelaskan saja bahwa mobilitas sosial vertikal itu sebuah perubahan di mana dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas sosial naik dan mobilitas sosial yang turun ke bawah. Mobilitas sosial yang turun adalah perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi ke kedudukan yang rendah. Baik dari murid-murid ada yang bisa menyebutkan mobilitas sosial vertikal yang turun dulu. Yang bisa? Memberikan contohnya yang mobilitas vertikal ke bawah atau turun. Mas Dora, Mbak Widya. Ya Pak. Ya, Pak, mohon maaf, Pak. Kita lagi beli kebutuhan, Pak. Iya, ya, apa ya? Ya, mohon maaf, Pak. Ya, mungkin baik Bapak saja yang sebutkan contohnya mobilitas vertikal ke bawah. Contohnya adalah seperti pegawai kantor yang melakukan korupsi lalu dipecat, itu yang ke bawah. Dan yang kedua, mobilitas naik, itu perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Contohnya adalah diangkatnya ketua RT menjadi anggota DPR, itu berarti mobilitas vertikal yang naik. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Mungkin dari murid-murid adik-adik ada yang bisa menyebutkan
pengertian dari mobilitas sosial horizontal. Baik, akan Bapak sebutkan sendiri ya. Mobilitas sosial horizontal terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi yang sederajat. Contohnya, perpindahan warga negara pindah ke lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan, atau guru SMA pindah ke guru SMA. Itu. Yang terakhir adalah mobilitas sosial antar generasi, dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas intergenerasi dan yang kedua adalah mobilitas intragenerasi. Ada yang bisa menyebutkan pengertian tersebut? Gak apa-apa, salah gak apa-apa, kan kita juga masih belajar. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi setahu saya tuh mobilitas antar generasi itu yang itu seperti keluarga, perbedaan status seperti anak dan ayah itu Pak. Ya, baik. Cukup, Mas Bora. Cukup itu aja Pak. Ya, mungkin yang lain ada, silakan. Sebelum Bapak jelaskan. Aku sih sama sih Pak, menurut saya. Nah, baik, Mas. Literally kayak like grandpa sama ayah gitu. Terus to me, Ya. ke saya gitu. Tadi yang pertama siapa namanya? Mau Bapak catat poin tambahan. Ya, tadi yang pertama Mas Dora ya. Yang kedua siapa tadi? Eulisiwal bin Mahmud. Oke, siap. Bagus sekali Mas namanya. Ya, betul sekali bahwa mobilitas sosial antar generasi merupakan mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang berbeda dengan keluarganya. Yang pertama adalah mobilitas intergenerasi, adalah perubahan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek, nenek hingga cucu. Contohnya adalah kakek bekerja sebagai pedagang, orang tua bekerja sebagai buruh pabrik, dan anaknya menjadi guru. Yang kedua adalah mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam satu generasi yang sama, mulai dari ayah, ibu, hingga anaknya. Contohnya adalah ibu bekerja sebagai karyawan, sementara anaknya memilih menjadi ibu rumah tangga, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dari adik-adik? Baik, sepertinya tidak ada itu, karena tidak ada jawaban. Yang slide keempat ya, faktor pendorong mobilitas sosial. Ini Bapak bagi menjadi 8. Yang pertama adalah status sosial, itu juga mempengaruhi mobilitas sosial. Yang kedua, keadaan ekonomi. Yang ketiga, situasi politik. Contoh situasi politik adalah seperti dalam suatu negara, jika kondisi politiknya buruk, maka seseorang akan pindah ke wilayah yang lebih baik, dan itu bisa disebut sebagai mobilitas sosial. Yang keempat, kependudukan. Yang kelima, faktor struktural. Contohnya seperti lowongan pekerjaan, jika ada yang kosong bisa diisi, itu contoh faktor struktural. Selanjutnya, faktor individu, seperti memperbaiki kondisi diri, mengupgrade kemampuan skill, itu juga mendorong mobilitas sosial. Selanjutnya, akses pendidikan. Semakin baik pendidikan dalam suatu wilayah, maka mobilitas sosial juga semakin baik. Dan yang terakhir adalah pembagian pekerjaan. Oke, slide selanjutnya adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, faktor penghambat bagi menjadi 6. Yang pertama adalah perbedaan ras dan agama. Yang kedua, diskriminasi kelas. Yang ketiga, pengaruh sosial yang kuat. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, perbedaan kepentingan.
Mungkin dari faktor pendorong dan penghambat ada yang ingin bertanya, menanggapi atau bagaimana, silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, ya Pak. Tolong sebutkan nama dan nomor absennya. Saya Diana nomor absen 19 Pak. Oh, tadi Ya, katanya muridnya itu 10. nomor 9 Pak maksud saya. 9 ya, baik, silakan Mbak Diana. Ya, itu Pak, faktor penghambat yang diskriminasi kelas. Itu bagaimana kok bisa menghambat mobilitas sosial ya Pak? Tolong jelaskan, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Sebelum Bapak jawab, mungkin ada dari murid-murid atau adik-adik yang bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Silakan, nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa. Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Nggak ada. Oke, akan Bapak jawab ya. Mungkin diskriminasi kelas. Diskriminasi itu seperti menindas atau mengekang suatu kelas. Kelas itu seperti kelompok. Jadi misalnya, contohnya ada kelompok A, seperti kelompok yang kurang lah intinya, kurang dalam hal seperti berkebutuhan khusus seperti itu, dan kita diskriminasi, itu menjadi faktor penghambat. Dan sebelumnya ia memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik, karena kita diskriminasi, mungkin dia terkena mental atau penurunan motivasi dalam mengupgrade kemampuan diri, sehingga mobilitas menjadi naik, itu menjadi terhambat, seperti itu. Bisa dipahami nanti Mbak Diana? Ya Pak, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain ya bisa menanggapi atau menyangga jawaban Bapak, silakan. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir ya, yaitu dampak mobilitas sosial. Oke, dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mobilitas sosial adalah yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju, atau dengan kata lain, mengupgrade skill atau kemampuan pada dirinya. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih luas atau lebih baik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya, seperti timbulnya konflik atau pergesekan antara individu atau kelompok. Timbulnya konflik ini disebabkan karena perbedaan tujuan ya. Karena perbedaan tujuan mungkin bisa terjadinya gesekan dan timbulnya konflik. Yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Dan yang ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Baik, sekian dari yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa menyampaikan atau menanggapi sesuatu, dipersilahkan. Ya, sudah selesai. Ada yang menanggapi? Ya, mungkin sudah cukup jelas dan cukup paham ya. Tadi udah di absen apa belum tadi? Belum ya? Belum kayaknya Pak. Oke, ya emang Bapak absennya di akhir ya, untuk melihat mana siswa yang menyimak dengan benar, karena Bapak teringat oleh dosen Bapak dulu, yaitu Pak Agus Suprijono. Itu beliau sangat disiplin dan ya menerapkan kedisiplinan tersebut dalam
segala bidang ya. Oke, akan Bapak absen ini juga Bapak tulis ya. Yang pertama Gora Damai. Hadir. Oke. Ini yang kedua Widya Kusuma. Halo Widya Kusuma. Mungkin ada gangguan sinyal ya Widya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada Tegar Setianto Yudianto. Hadir Bapak. Oh ya, siap. Selanjutnya ada Bimantoro Arif Wicaksono Sudarsono. Hadir, Pak. Oke, siap. Selanjutnya ini ada Erwin Stewart bin Mahmud. Halo, Stewart. Oke, mungkin ada gangguan sinyal juga. Yang selanjutnya ada Tiffany Afifa Damayanti Putri. Pak hadir. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Galang Yudianto Rizkullah. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Lutfiatul Hasanah. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ivana Salsawindika. Hadir, Bapak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Elina Al-Mahfirah. Hadir Bapak. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir ada Mbak Diana Firdaus. Hadir Pak. Mohon maaf Pak, tadi ada gangguan sinyal Pak. Oh iya ya. Berarti hadir ya, Mbak Widya? Ya hadir Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Mungkin untuk yang tertinggal materi bisa tanya ke temannya ya, atau minta salinan PPT ke Bapak. Ini wali kelasnya siapa ya? Nanti Bapak serahkan absen ke wali kelasnya. Bukannya Bapak sendiri ya? Oh iya sih, Bapak sendiri ini kelas 8 apa ini? 8 apa? 8H. 8 Z, Pak. Oh ya, 8Z. Baik, nanti akan Bapak rekap absennya. Ya, mungkin bisa ditutup ya. Mungkin kurang jelas nanti bisa WA ke Bapak atau tanya di grup ya. Silahkan tadi ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu kita diberkahi oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Kora dan untuk murid semua. Bapak akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.